kasus dugaan hubungan LM dan RK ini muncul video shoot. Apakah ini akankah menguntungkan pihak RK atau seperti apa sih di kasus ini sendiri? The eight of source ini kalau menurut saya sih ya, RK itu nggak mungkin untung dengan apapun itu. Jadi kalau boleh saya katakan sih, video yang muncul ini ya akan memperkuat orang-orang yang mempercayai RK bahwa itu tidak benar, dan akan memperkuat orang-orang yang tidak menyukai RK, karena saya belum nemu orang yang menyukai LM ya. Tapi karena nggak menyukai RK, jadi akhirnya mendukung apa yang dikatakan LM ini adalah benar. Jadi nggak merubah orang yang tadinya percaya benar sama percaya nggak benar ini untuk menyeberang. Jadi orang yang percaya akan semakin kuat percaya itu terjadi. Orang yang nggak percaya, seperti saya salah satunya, akan semakin ya percaya lagi kalau lah, yakin kalaupun ternyata dia tuduhannya itu betul, lah dia kalau memang video itu betul ya, artinya kan ada pria-pria yang banyak yang ya dilakukan seperti itu. Apakah artinya juga ya kan nggak ketahuan akhirnya bapaknya ini siapa, kan bisa saja begitu. Kecuali kalau ternyata apa yang diperankan itu pura-pura ya, atau film ya, dan lagi pula kan belum diverifikasi. Udah ada pengakuan kalau itu belum kan? Jadi kalau menurut saya ya ini hanyalah sebuah tuduhan dan dugaan yang ya akan harus dibuktikan kalau ingin mendapatkan sebuah fakta di sana. Pihak siapa sih yang akan diuntungkan pada akhirnya terkait video yang dari awal yang diuntungkan ya LM, karena bukan semakin ya, saya nggak pernah dengar dia ya, jadi terkenal gitu loh, jadi orang jadi tahu. Dan kalau dia mau meniti karir ke yang selanjutnya ya asalkan dia nggak keberatan ya dengan apapun yang dia akan disematkan oleh orang-orang kepadanya, ya dia namanya kalau secara brand itu se-Indonesia ini jadi tahu gitu loh. Kebayangkan kalau RK ini harus meniti karir agar namanya dikenal. Saya pun misalkan seperti itu ya, udah 20 tahun berkarir, ini dia kayak cuman berapa tahun dalam waktu 2 minggu belakang ini mungkin lebih terkenal dari nama saya atau namanya RK sendiri, mungkin bahkan seperti itu. Ya jelas dia yang diuntungkan. Oke, mungkin artinya untuk kan pihak LM sudah buka suara nih. Seperti apa sih nanti next selanjutnya? Apakah akan damai kah, akan jalur hukum kah, atau seperti apa? Saya pikir ini semua akhirnya akan mungkin nggak seperti kasus yang lain ya, yang akan dilupakan orang begitu saja. Ini sepertinya akan berakhir dengan sebuah hal yang akan tegas di sini, dan sepertinya nanti akan ada sebuah ketok palu yang akan menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Terkait tes DNA sendiri, menurut penerawan Mas Denny juga, apakah pada akhir ini akan membuktikan bahwa memang isu adanya anak tersebut mengarah ke RK, atau melihat? Ini baru 4 menit 3 kartu wartawan senior, tapi nanyanya langsung di ujung. Tapi nggak apa-apa, coba kita jawab. Ini sama seperti yang sudah saya jawab kemarin itu, bahwa nantinya ini akan terbukti kalau bukan. Tapi akan ada sanggahan kalau bahkan RK di sini kan seseorang yang ya berkuasa, memiliki mungkin teman di banyak lini ya jabatan, yang bisa saja dituduh nanti merekayasa ini. Jadi yang terjadi nanti ini sudah terbukti secara profesional dan secara medis kalau bukan, tapi nanti ada tuduhan seperti itu. Sehingga ini kalau kita bilang itu jadi kayak kok kasusnya kayak jadi panjang seperti itu. Saya nggak mau mengatakan siapa, tapi nanti sepertinya akan ada tuduhan begitu. Tapi hasilnya akan negatif. Tapi Mas, di tengah polemik ini gitu kan, munculnya video sur itu, ada mengisyaratkan apa sih? Maksudnya isyarat apa gitu? Dengan munculnya video atau apa? Dengan munculnya video ini di tengah polemik seperti ini. Kalau saya kira sih tujuannya itu ini disebarkan oleh orang yang kalau menurut saya itu ingin agar kasus ini itu naik kembali, tapi nggak bertujuan untuk menjatuhkan diantara mereka berdua. Jadi kayak ini bisa saja muncul dari pihak ketiga yang ingin meramaikan kasus ini, dan terus kemudian agar orang membicarakan lagi. Jadi ini bukan dari LM, juga bukan dari pihak RK. Saya melihat bisa saja seperti itu. Karena kan kemarin Lebaran nih, orang-orang kan pada ya sudah lupa lah ya. Dan menanti yang berikutnya ini akan ada ombak apa, biar orang nggak lupa.
injak dengan ini. Saya melihatnya seperti itu. Karena kita harus ingat loh ya, bahwa untuk seperti ini selalu ada, kalau ada dua orang berseteru, yang A yang merekayasa, atau yang B yang merekayasa, atau A dan B bersama-sama merekayasa. Tetap ada 3 opsi itu tadi. Dugaannya harus selalu seperti itu. Berarti ini apa yang dicari sih dari Lisa ini ke RK sendiri? Mungkin kan dugaan ada uang segala macam. Ya kalau dari awal kan, kalau dari chatnya itu kan uang. Yang diminta kan transfer, kalau enggak ini saya spill satu demi satu. Bahkan ada sebuah balasan dari seseorang yang di situ terlihat sebagai RK ya, yang mengatakan dengan suara itulah kan sudah diselesaikan 4 tahun kemarin dan sebagainya, dan dengan tenang sekali. Suaranya tenang sekali. Kalau saya di sini ini pasti akan merasa sangat. Jadi kalau menurut saya sih ini sesuatu yang bisa saja. Ini tuh tujuannya itu nggak hanya untuk mendapatkan siapa yang akan menang dan kalah, tapi berjalannya kasus ini semakin lama itu bisa untuk membuat, kalau orang bilang kan teorinya pengalihan isu ya, bisa aja seperti itu. Jadi kalau kita sebenarnya lihat dan mau lihat dengan kacamata yang waras, ini semua itu terlalu nggak mungkin. Bukan nggak mungkin dalam artian di sini, Ridwan Kamil nggak mungkin selingkuh. Setiap pria mungkin untuk selingkuh, oke? Selama dia ini ya memiliki perasaan ya, baik dengan lawan jenis atau yang ya seperti itu. Tapi kok dengan yang nggak bukan tipenya seperti itu yang kalau menurut saya ya, yang saya lihat ya di sini, bukan membandingkan dengan Bu Atalia, tapi lebih kepada ya kayaknya enggak gitu loh, seperti itu sih. Saya melihatnya ini bisa saja tujuannya adalah membuat keriuhan aja, agar ini tuh orang membicarakan sesuatu yang jangan bicarakan yang lain, tapi bicarakan ini, begitu. Apakah karir RK ini akan ibaratnya mati atau justru makin bagus? Saya sih melihat bahwa untuk orang-orang yang menjadi pejabat itu, satu kaki itu memang sudah di penjara, atau kalau nggak satu kaki itu pasti akan difitnah oleh orang lain. Jadi ini satu hal yang memang jadi resiko ya untuk menjadi seorang pejabat di sini. Nah, apakah namanya akan baik atau tidak tergantung dari bagaimana dia menyikapi saat dan setelah. Tapi yang saya lihat sepertinya nanti keluarga RK ini akan meminta RK untuk berhenti dan keluar dari semua ini, karena mereka nggak menyangka kalau ya serangannya itu sampai sedahsyat ini gitu. Kebayangkan kalau misalkan tiba-tiba ada orang nggak dikenal ngaku punya anak, dan walaupun sebagai istri sepercaya apapun dengan suami, kan ada momen-momen yang ya kayak saya sekarang terpisah sama istri saya, atau sedang dinas di luar kota atau apa. Dan laki-laki itu kan ya itu kan cuma butuh waktu berapa menit untuk terus kemudian seorang wanita bisa hamil karena ya hubungan badan dengan laki-laki ini tadi. Jadi ini sesuatu yang sangat sadis kalau memang ternyata ini rekayasa. Makanya saya di sini mendorong untuk LM, ya sudah, dengan ditemani oleh Bang Sunan Kalijaga, segera tes DNA aja. Dan RK kalau menurut saya, Pak, ayo Pak, untuk memperbaiki nama Anda juga. Jika ternyata keyakinan Anda sama seperti keyakinan saya yang kayaknya nggak mungkin deh. Berarti akan lebih mundur dari jalur politik ya Mas ya? Kalau saya sih menduganya karena yaitu serangannya kok sampai segininya gitu. Ini kan sesuatu yang sangat keji. Dengan kemarin ya, kalau anak meninggal itu kan ya bukan ini ya, bukan sesuatu yang berhubungan dengan politik, tapi dengan kayak kemarin itu ada serangan tentang ya korupsi dan hal-hal yang lain itu. Ini hal yang kalau menurut saya mendegradasi semua yang sudah kita bangun sekian lama itu dalam waktu yang kurang dari 1 bulan. Dan terkait rumah tangganya nih Mas, untuk RK dan Bu Cinta sendiri kan juga dengar kan memang lovebird ya keduanya. Apa dengan kejadian ini akan seperti apa sih rumah tangga mereka? Sebenarnya akan memperkuat ya, kalau ternyata terbukti nanti enggak seperti itu. Dan ini akan menjadi sebuah pelajaran juga kepada semua wanita yang ya kalau tiba-tiba ada tuduhan atau apa, minta untuk ya dibuktikan terlebih dahulu, nggak terus ujuk-ujuk langsung curiga aja. Karena ya kadang-kadang memang wanita ini kan cowoknya pergi kemana aja sebentar, namanya cewek pasti akan takut ya kalau ternyata cowoknya ini tadi digoda sama wanita lain. Itu wajar. Tapi hal seperti ini memang sesuatu yang ya harus dibuktikan. Tapi kalau sudah ternyata terbukti enggak, ya semakin disayangi, dan ini yang sepertinya akan terjadi. Berarti baik-baik saja?
Kalau saya kira baik-baik saja, tapi itu tadi akan ada perbedaan antara RK yang ingin tetap melanjutkan karena dia merasa bahwa di hal seperti ini sesuatu yang resiko yang harus dihadapi, tapi ya keluarganya ini mungkin nggak sekuat itu. For your info, coba dicari tahu lagi. Dahulu itu Bung Karno, IR Soekarno itu pernah juga. Ini saya dengar dari sebuah cerita itu sampai CIA atau mungkin Amerika ya saat itu ya diduga seperti itu sampai sengaja mencari orang Asia yang mirip wajahnya, dibuatkan video pornonya untuk mendegradasi nilai beliau agar orang-orang Indonesia saat itu mengira bahwa ya Presiden Soekarno itu melakukan apa yang dituduhkan itu. Tapi apakah videonya nggak jadi dibuat atau apa? Tapi akhirnya ya itu tadi kembali lagi bahwa skandal seks ini adalah satu hal yang diserangkan kepada pejabat atau politikus yang memiliki image yang kuat. Oke. Terkait Bu Cinta juga kedepannya akan seperti apa sih? Jadi makin 100% percaya lagi kan ke Pak RK atau seperti Coba 100% percaya kayaknya bukan cewek lah ya. Kalau menurut saya ya cewek itu pasti akan kurang dari 100%. Sesetia dan sebaik apapun cowoknya. Tapi iya, Bu Cinta ini sepertinya tahu sekali RK ini seperti apa. Dia juga mengerti sekali RK ini lahir dari seorang ibu yang seperti apa. Dia juga tahu bahwa RK memiliki integritas yang sebagaimana dan kalau saya pikir sih mereka menghadapi ini bersama-sama. Jadi kalau kemarin misalkan tapi sholat id datangnya nggak barengan dan sebagainya, saya pikir itu bukan satu hal yang patut khawatirkan. Lebih kepada iya mereka sangat berhati-hati sekali, nggak mau ngomong karena tahu bahwa setiap omongan ini akan jadi sebuah bahan untuk pemberitaan dan juga serangan yang berikutnya. Berarti yang paling dominan sekarang artinya Bu Cinta ya bilang Pak RK sekarang lebih dengerin kata Bu Cinta ya? Saya kira mereka berdua ini menghadapi sesuatu yang mereka nggak kira sebelumnya. Jadi bukan lebih dari yang perempuan ke laki-laki atau sebaliknya, tapi keduanya ini saling sama-sama memperkuat. Dan saya merasakan juga bahwa apa yang sekarang ini terjadi oleh orang yang mengembuskan isu ini sepertinya nggak terjadi seperti yang diinginkan. Mereka lebih menginginkan sesuatu yang lebih besar, tapi ternyata ya cuman segini aja begitu. Makanya kalau saya curiga di sini bisa saja ini ada pihak yang lain. Makanya kemarin pun saya menduga juga bahwa LM pun selain motivasinya ini adalah finansial itu tadi, dugaannya begitu, itu ada seseorang yang mendorong untuk melakukan ini. Dan bisa saja dia ini diperalat atau bisa saja dia dalam kondisi juga terpaksa. Bisa saja dia memiliki sesuatu yang dia ini kalau dia nggak lakukan ini, maka sesuatu yang itu akan hilang atau akan dilakukan sehingga dia terpaksa melakukan ini, bisa saja. Karena kita tahu bahwa ya RK saat ini itu dalam percaturan perpolitikan di Indonesia kayak itu digadang-gadang nanti 2029 akan dijadikan wakil oleh Pak Prabowo atau dijadikan image untuk melawan Mas Anies Baswedan atau apapun, sehingga hal-hal seperti ini sesuatu yang ya sayang sekali dilakukan. Tapi kalau menurut saya ya sepertinya di negara dunia ketiga seperti ini diserangkan untuk membuat image seseorang itu jatuh. Dan masyarakat ini kan kebanyakan mereka emosional ya, secara subjektif. Mereka ini akhirnya nggak mencari informasi dengan secara objektif, tapi mereka hanya terdrive oleh emosi mereka. Pak RK akankah lebih tenang menghadapi? Saya mendengar waktu ya video voice note itu yang saya nggak tahu itu benar atau enggak, tapi kalau itu beliau itu dia sangat tenang dengan ketenangan yang sangat luar biasa, menjawab seperti saat dia menjawab dalam setiap ya debat gubernur atau apapun yang yaitu RK yang kita kenal. Berarti tidak ada perubahan yang signifikan lah, artinya RK yang sayangnya begitu ya. Kalau orang-orang ini kan kalau seru kan pengennya berharap itu beneran. Terus nanti anaknya ternyata mirip. Orang katanya anaknya lebih mirip sama suaminya LM yang sekarang. Jadi makanya ini banyak sekali pihak yang saya duga itu terlibat. Dan kita nggak bisa menilai ini seperti sebuah telenovela di mana, hubungan gelap terus terungkap dan sebagainya, nggak semudah dan sesimpel itu Ferguson. Jadi kalau saya pikir sih kita harus menanti dan kita harus menantikan juga
proses peradilan ini semua terkuak dan bukti-bukti tak terbantahkan ini dihadirkan. Maka senang sekali ada Bang Sunan Kalijaga di sini ikut mendampingi agar LM di sini pun itu bisa untuk masih beliau ya? Sudah ganti sih, sudah ganti. Udah ganti? Sudah ganti. Ganti siapa? John Nababan. John John Boy Nababan. Nababan. Oh, nah itu juga Tadi respon. Tadi. baru hari ini. Iya. Baru hari respon. Ya semoga Bang John di sini bisa membantu seperti itu. Walaupun saya bertanya-tanya kenapa ya? Maksudnya kan kalau kita tahu Bang Sunan ini kan selebriti, public figure itu selalu beliau ya. Ya tapi beliau pasti terikat oleh perjanjian klien dan lawyer. Tapi harapan saya apapun itu, yuk segera diproses, segera dinaikkan ke pengadilan agar kita mengetahui. Dan jika ternyata memang itu tidak benar, maka restorasi justice ya harus dilakukan untuk siapapun. Mas, untuk LM sendiri gimana nih, artinya apakah nanti dia akan tersudutkan dengan segala upaya bentuk-bentuk bukti, katakan dia punya bukti. Saya nggak pengen ngomong tentang itu karena dia pasti sudah mengetahui resikonya. Tapi untuk LM, jika kamu mendengar ini, saya sangat sayangkan langkahmu ini karena apa, anakmu nanti suatu hari ini pasti akan melihat. Dan ini bukan sesuatu yang akan dibanggakan oleh dia. Upayanya kalau memang ingin memperjuangkan hak anakmu, itu sesuatu yang sebagai seorang ibu saya acungi jempol. Tapi tujuan dan cara ini dua hal yang berbeda walaupun dalam satu kolam yang sama. Caranya kalau menurut saya ini kurang terpuji dan membawa ini ke ranah publik walaupun kamu katakan ini terpaksa. Kalau saya pikir masih banyak cara yang lain untuk bisa dilakukan. Dan jika ini memang benar seperti yang kamu yakini, maka buktikan ini semua dan hadapi apapun yang terjadi. Tapi jika tidak benar, ya sangat disayangkan kenapa kok harus ini terjadi. Karena dugaan itu kan ada dua-duanya kan. Kasihan sekali anakmu dan ya saya pikir dia harus disiapkan untuk menghadapi orang-orang di zamannya nanti. Akan kembali di masa sekarang menonton video ini dan ribuan mungkin video yang lainnya yang akan membicarakan tentang ya dirinya ini. Sangat disayangkan tapi ya sudah, ya ini keputusan sebagai seorang ibu untuk anak yang kamu kira ini yang terbaik. Apapun yang kamu perjuangkan semoga kamu dapatkan, dan apapun yang seandainya memang ini bukan satu hal yang kamu nggak yakin, ya semoga Tuhan menunjukkan jalan kepada keyakinan yang sebenarnya. Walaupun tidak terbukti, ada pesan Mas buat LM sendiri apa nih? Lah kalau nggak terbukti ya saya bertanya-tanya apa motifnya. Masa dia nggak ingat gitu kan? Ini ya saya nggak tahu, saya nggak pernah jadi perempuan ya. Tapi maksud saya kan seharusnya kan ingat ini yang mana yang menjadikan ini kalau memang ternyata nggak cuma satu. Tapi ya saya kira sih itu pilihan semua orang untuk melakukan apapun. Dan memang akhirnya mendalilkan yang harus membuktikan. Walaupun akhirnya sekarang ini saya mendorong untuk keduanya saling bisa memberikan petunjuk agar ya terang, karena nama Ridwan Kamil ini nggak dimiliki oleh Kang Emil atau keluarganya saja. Saya, orang-orang yang mendukung nilai-nilai yang diperjuangkannya ini ikut memiliki dan ya menuntut satu pembuktian bahwa nama tersebut memang masih tetap nama yang baik seperti yang kami kenal selama ini. Oke. Mas